Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam online service Rock Ministry. Well, pastikan hari ini setiap dari kita bersuka cita dan bersemangat karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Warga kerajaan, melalui online streaming ini kami percaya setiap dari kita akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari warga kerajaan siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungan khotbah yang dibagikan, jangan lupa ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan kita terlalu ajaib bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan baca satu ayat Mazmur 121. Ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali katakan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sorak-sorak tepuk tangan bagi Raja kita. Kami percaya keajaiban-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya.
dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Aku Dia katakan, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Suara-suara haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kami mau nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Kunci katakan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Sambil tepuk tangan nyatakan dengan imanmu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kami tahu Engkau luar biasa. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau menyertai kami tahu semua karena anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini hati kami tenang di dalam Engkau. Hati kami tentram di dalam Engkau, Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan kami datangnya cuma daripada Engkau. My Jesus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dengarlah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Ya my Lord. Di sini
kepada Tuhanmu. Sekali lagi kan hatiku berserah Tuhan. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang. Aku dia sekali lagi katakan dengan jiwamu, imanmu. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Beri sorak-sorak bagi Raja. Beri sorak-sorak bagi Dia. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memulihkan kita. Dia pasti menolong kita. Haleluya. Kami berserah padamu. Buat hati kami tenang, buat hati kami percaya padamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami percaya padamu. Teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Sekali lagi sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya. Tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu.
Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan. Dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sehat dan selalu sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beberapa kesempatan yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Pak Kris, apakah kita tetap harus memberi atau menabur dalam persembahan selama kita mengikuti ibadah secara online? Warga kerajaan, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, tapi ada juga yang akhirnya tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih, kita pun perlu untuk menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh untuk kemudian apa? Kemudian ditaburkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan tentunya. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Warga kerajaan dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian untuk menabur di masa kini. Saya belajar satu hal di sini. Abraham berani untuk menabur ketaatan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan putra satu-satunya. Apa yang dia dapat Bapak Ibu Saudara? Abraham menuai keturunan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, hal lainnya juga dilakukan oleh Ishak yang terus menabur dan terus menabur hartanya. Dan ia menjadi sangat kaya. Itulah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai akan terus berlaku. Taburan adalah suatu benih yang sangat potensial yang akan membawa dampak positif bagi kita. Setiap taburan yang telah kita tabur tidak akan menguap
atau kembali dengan sia-sia. Karena dalam sebuah taburan atau pemberian yang kita kerjakan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Taburan atau pemberian yang kita lakukan dapat meredakan kegeraman, Amsal katakan seperti itu. Mendatangkan apa? Mendatangkan tuntunan ilahi dan juga mendatangkan perlindungan ilahi. Bahkan akan membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja itu akan juga mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saat kita menabur dengan kesungguhan hati kita, ada kuasa besar dalam setiap taburan kita. Sehingga Tuhan pun akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang atau harta kita saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita juga bisa menabur kasih kita, kata-kata positif kita, perhatian kita, pengampunan, dan lain sebagainya dalam keseharian kita tentunya. Saat Anda tidak berhenti untuk menabur dan terus menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan menuai unlimited harvest. Amin. Hari ini ketika sudah bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa menabur. Yang pertama yaitu dengan scan QR Code untuk electronic payment yang Bapak Ibu akan kerjakan. Dan yang kedua melalui rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking maupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menabur benih yang terbaik yang kami miliki. Ajar kami selalu untuk melakukan setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Kami percaya ada kuasa besar dalam setiap taburan yang kami kerjakan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam menabur. Karena kami rindu mengalami unlimited harvest dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Get ready for the unlimited harvest on your life. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Tiba waktunya untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami boleh melihat ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan setiap daripada kami. Untuk kami boleh bukan hanya melihat, bukannya mengerti, tapi kami boleh mengalami dalam kehidupan kami. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Biar kebenaran-Mu itu menjadi barisan depan kami. Maka firman mengatakan kemuliaan Tuhan itu menjadi barisan penutup kami. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Memulai tahun 2021, kita dikejutkan oleh banyak hal. Mulai dari udara, mulai dari laut, mulai dari daratan. Udara dengan namanya jatuhnya pesawat. Laut bergelora. Daratan mengalami gempa bumi. Tanah longsor, banjir dan sebagainya. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita memulai tahun ini. Banyak orang mencoba untuk mengkombinasikan data-data tersebut dan mencoba untuk mereferensikan kepada kita bahwa tahun 2021 adalah tahun yang berat sekali. Ada tahun yang suram sekali. Ada tahun yang susah sekali. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita tahu bersama bahwa pilihan untuk kita percaya kepada berita itu atau tidak, itu adalah kepada setiap daripada kita. Kita mau meresponinya bagaimana? Apakah kita mau meresponinya dengan kekhawatiran? Apakah kita mau meresponinya dengan ketakutan? Apakah kita mau meresponinya dengan namanya sebuah kegelisahan dalam hati kita? Atau kita mengambil sikap hati untuk kita percaya kepada firman Tuhan? Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yosua.
Yosua pasal yang ketiga, multimedia bisa bantu saya. Yosua pasal ketiga ayat ke-5 sampai dengan ke ayat ke-6. Yosua pasal ketiga ayat ke-5 dan sampai ke-6, saya akan membacakannya bagi Bapak dan Ibu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabur perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabur perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita harus yakini bersama dan kita harus ambil itu sebagai respon kita untuk kita boleh mengambil sebuah langkah iman bahwa tahun ini adalah tahun seperti apa. Bagi saya, waktu firman Tuhan ini datang dalam kehidupan saya, maka saya mengatakan amin. Apa itu? Bahwa seperti ini, besok Tuhan akan melakukan dikatakan perbuatan yang ajaib bagi setiap daripada kita. Mari kita sama-sama katakan Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Perbuatan apa itu? Perbuatan yang besar, yang ajaib. Di dalam apa? Di dalam keluargaku, di dalam usahaku, di dalam apapun yang aku lakukan, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Teman-teman kita akan memberikan sebuah referensi, tidak mungkin, tidak bisa, sulit, susah. Maka kita akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita katakan Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Allah yang saya sembah namanya Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia bukannya hidup, tapi dia bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang. Untuk apa? Untuk menyertai setiap daripada kita. Bukan hanya menyertai, untuk membela setiap daripada kita. Bukan hanya membela, untuk menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya nyata dalam kehidupan kita. Kebaikan dengan kesetiaan Tuhan tidak berhenti di tahun yang lalu. Di 2 tahun yang lalu, tidak. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Setiap pagi untuk setiap daripada kita. Mari segarkan jiwa kita dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Hentikan dengan mencoba untuk mengacaukan hati kita dengan pikiran-pikiran yang seperti itu tadi. Tidak bisa dan tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maukah kita sepakat dengan apa yang Tuhan janjikan, yaitu akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan punya rencana, ya. Tetapi bagian daripada kita, apakah kita mau sepakat dengan rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya akan cepat sekali, ada beberapa poin, ada kurang lebih 3 poin. Yang pertama, kita harus sepakat dengan Tuhan. Dalam hal apa? Di sana dikatakan di ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang pertama kita harus sepakat dengan Tuhan. Sepakat dalam arti apa? Sepakat dalam arti seperti ini. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa itu? Menguduskan diri. Kenapa kita harus menguduskan diri? Karena dia adalah Allah yang kudus. Yesaya pasal 59 itu mencatat seperti ini. Bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Tetapi yang menjadi tembok atau menjadi penghalang antara engkau dan aku, antara Allah dengan umatnya adalah dosa. Kita harus bereskan ini dulu. Untuk kita mau melihat dan mengalami janji Tuhan, yaitu Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib, maka setiap daripada kita, termasuk juga dengan saya, kita harus menguduskan diri kita. Kita harus melihat diri kita lebih dalam lagi. Apakah ada sesuatu yang cemar dalam kehidupan saya? Kalau kita lihat bersama dalam perjalanan ini, yaitu menyeberang sungai Yordan, ini ada generasi yang kedua bersama dengan Yosua dan Kaleb. Generasi sebelum mereka adalah generasi yang menerima janji Tuhan. Bapak dan Ibu, menerima janji Tuhan itu bagus. Tapi lebih baik lagi adalah seperti ini.
kita dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya. Benar? Karunia menikmati itu lebih daripada karunia kita memperoleh. Ada seorang teman saya, dia berkata seperti ini, Pak, saya ini tidak punya loh Pak. Tetapi saya ini menikmati apa yang saya tidak punya. Contoh, saya tidak punya kolam renang. Tapi setiap minggunya saya bisa menikmati kolam renang di mana saya boleh jaga vilanya. Karena menikmati. Oleh karena itu seperti ini. Generasi awal itu memperoleh janji firman Tuhan. Apa itu? Masuk ke negeri perjanjian. Tetapi mereka tidak menikmati janji firman Tuhan. Pagi hari ini ada janji firman Tuhan untuk setiap daripada kita. Apa itu? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan saya. Tetapi kita sepakat di sana. Apa itu? Kita harus melihat diri kita lebih dalam. Untuk apa? Untuk kita harus menguduskan diri. Kalau kita lihat konteksnya, generasi yang sebelumnya adalah generasi yang mereka gagal untuk mereka boleh masuk dalam negeri perjanjian. Oleh karena apa? Oleh karena seperti ini Bapak. Kita coba lihat dalam Ulangan pasalnya yang yang pertama ayat ke-26 sampai dengan 27. Di sana dikatakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, tidak mau. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu. Serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir. Untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori. Supaya dimusnahkan. Lihat kata-kata itu. Tetapi kamu tidak mau. Kamu menentang. Kamu menggerutu. Ada satu dosa yang melekat dalam kehidupan bangsa Israel dan dikembangkan dan ditularkan kepada orang-orang yang lain. Yaitu apa? Tidak taat, tidak mau percaya, menggerutu, bersungut-sungut. Oleh karena dosa ini mencemari bukan 10 pengintai itu saja, tapi keseluruhan daripada bangsa itu yang menyebabkan bangsa itu tidak bisa menikmati janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga untuk generasi selanjutnya Tuhan berkata seperti, kuduskanlah dirimu. Menanggalkan namanya sungut-sungut. Menanggalkan namanya ketidakpercayaan. Saya tidak tahu sudah berapa panjang daftar ketidakpercayaan kita untuk kita masuki tahun ini. Dimulai pada bulan Maret, mulai roda ekonomi bergerak lambat. Sampai tidak bergerak sama sekali. Mungkin malah mundur seperti itu. Sungut-sungut selalu akan muncul pada waktu situasi yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pada waktu kita bersungut-sungut, itu malah seperti ini. Itu akan membawa kita jauh daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan akan membawa kita kepada namanya sebuah kematian dan kebinasaan. Mengapa kematian? Sejatinya pada waktu kita bersungut-sungut, kita sedang mengutuki diri kita sendiri. Sejatinya pada waktu kita bersungut-sungut, kita sedang mengutuki bisnis kita, keluarga kita, anggota kerabat kita. Kita sedang mengutuki hari-hari kita. Sungut-sungut akan melemahkan iman kita. Saya teringat dengan satu kejadian dalam 1 Samuel pasal 30. Daud bersama dengan pasukannya, dia kembali ke kotanya namanya Siklak. Pada waktu dia melihat Siklak sudah terbakar. Bukan hanya terbakar, tapi dikatakan seperti ini, istri dan anak-anaknya, baik itu yang tua maupun yang muda, itu menjadi tawanan oleh musuh. Apa yang terjadi Daud? Daud merasa sedih, bukan hanya sedih saja. Tapi dikatakan seperti ini, seluruh bangsa itu sakit hatinya dan mau melempari Daud dengan batu. Alkitab mengatakan seperti ini, dalam kondisi terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya. Ada pilihannya Bapak dan Ibu. Kita mau melemahkan kepercayaan kita atau kita mau menguatkan kepercayaan kita. Ada pilihannya, kita mau sepakat dengan Tuhan atau kita tidak mau sepakat dengan Tuhan. Ada pilihannya, kita mau menikmati kematian atau menikmati kehidupan.
Pilihannya di tangan kita. Tetapi saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, walaupun yang sedang melihat video YouTube di rumah, saya percaya dan yakin bahwa pilihan setiap daripada kita tentunya kehidupan, bukan? Pilihan setiap daripada kita adalah kita tetap percaya pada firman, bukan? Suatu kali saya membawa sebuah motor saya, dan motor saya ini mengalami sebuah kendala, kerusakan. Dan pada waktu rusak motor saya, itu saya tanya sama teman saya, lebih baik diapain di motor? Teman saya ngomong, bawa ke bengkel bro. Bengkel mana ya? Gampang, lihat aja merek motor kamu apa. Oh oke. Saya datang ke dealer atau bengkel yang sesuai dengan merek motor saya. Saya taruh di situ. Begitu saya dia dialog sama mekaniknya, begitu mekaniknya berkata, oh ya pak harus seperti ini dan sebagainya. Baiklah, saya duduk di ruang tunggu, loh motor saya itu ya, padahal saya keluhannya cuma simpel bagi saya. Tapi dibongkar sama dia. Bukan hanya luarannya, tapi dalamnya dibongkar sampai jadi kecil-kecil. Saya dulu, kok dibongkar habis? Saya bilang, padahal nggak seperti itu. Ada sebuah kekhawatiran dalam hati saya pada waktu saya menunggu motor saya itu, kok digitukannya? Wah ini bengkel apa ini? Ini mekanik siapa ini? Gitu. Saya langsung lihat kepada sertifikat yang dipajang di belakangnya dia. Saya lihat lulusan SMK terbaik. Oh ini jago nih. Saya baca lagi. 2 tahun berturut-turut dia memperoleh gelar. Dia memperoleh namanya sebuah mekanik terbaik, jadi seperti itu. Wah, saya tahu motor saya di tangan yang tepat. Dibongkar lagi, kok begitu ya? Ada sebuah kegelisahan dalam kehidupan saya. Tapi saya ngelihat ini adalah dealer resmi. Mereka pasti bertanggung jawab. Ada sebuah kekhawatiran yang muncul dalam hati saya, tetapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya meredamnya dengan seperti ini. Saya di tangan yang tepat. Saya di tempat yang tepat. Walaupun saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi saya tahu kapasitas dia, kemampuan dia, keahlian mekanik yang sudah terbukti melalui sertifikat itu akan menyelesaikan persoalan saya. Lalu saya duduk tenang, duduk diam. Waktu duduk diam itu pergumulan di sini. Tetapi waktu selesai dikatakan, Pak sudah selesai. Dia serahkan kuncinya kepada saya dan saya tes. Motor saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan seperti baru kedengaran mesinnya. Saya mengatakan seperti ini. Makasih Pak. Bapak dan Ibu. Tahun 2020 saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami dan hadapi. Mungkin seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan sedang membongkar semuanya. Kok dibongkar Tuhan, sesuatu yang sudah kerjakan, sesuatu yang sudah saya investasikan, kok sepertinya dibongkar, tersebar, kocar-kacir, berantakan. Berkatalah pada jiwamu, aku di tangan yang tepat. Di tangan Allah yang benar. Di tangan Allah yang maha tahu. Dan berkatalah pada jiwamu, aku di tempat yang tepat. Selama kita tahu tempat di mana kita berdiri, yaitu kebenaran. Maka kebenaran itu akan muncul seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terus, yang tiada pernah terlambat. Bapak dan Ibu pernah, boleh saya turun ya? Turun. Bapak dan Ibu pernah mencatat matahari muncul pada waktu pagi hari jam berapa? Jam 5? Hari ini jam berapa? Oh nggak tahu Pak. Dia yang membangunkan saya. Let's say jam 5 lewat 5 gitu ya. Apakah besok sama jam 5 lewat 5 lewat 1 detik? Enggak juga kan? Kadang-kadang kita tuh bangun jam 5:30
itu belum ada, belum terang. Tapi kadang-kadang kita bangun jam 5 itu sudah terang. Kita nggak persoalkan di menit keberapa matahari itu muncul. Di detik keberapa matahari itu muncul. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa matahari itu pasti muncul. Demikianlah juga pada waktu kita menaruh iman dan harap kita kepada firman. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Allah tahu kapan menolong kita. Allah tahu bagaimana cara menolong kita dan jangan kita bandingkan dengan tetangga kita bagaimana Tuhan menolongnya. Mengapa? Karena Allah berurusan dengan kita secara pribadi. Bagian daripada kita adalah nantikan Tuhan. Bagian daripada kita adalah kita menanggalkan ketidakpercayaan. Bagian daripada kita adalah kita menanggalkan sungut-sungut dengan tetap mempercayai Tuhan. Aku di tangan yang tepat. Aku di tempat yang tepat. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Firman Tuhan itu ya bagi saya. Saya menguatkan setiap daripada rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang datang tempat ini. Mungkin datang dengan letih lesu. Berharaplah pada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang layak untuk kita harapkan. Janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Bangsa Israel merupakan satu bangsa yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah itu melakukan firman-Nya dengan kesetiaannya. Sekalipun bangsa itu tidak setia, dia tetap setia dengan perjanjiannya. Dia tetap membela perjanjiannya terhadap umatnya. Saya berdiri di depan umat Tuhan tempat ini. Yakinilah dan percayalah dengan kesetiaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ngeliat ke belakang tuh, ada time-nya di belakang. Baik, hal yang kedua. Yang pertama adalah kita sepakat dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita sepakat dengan pasangan. Di situ dikatakan bahwa dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Sepakat dengan Tuhan membawa kita kepada namanya mengalami pesona firman. Mengalami namanya kemenangan iman dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita sepakat dengan Tuhan, tapi kita juga harus sepakat dengan pasangan. Pak Teddy? Pak Teddy di mana nih? Pak Teddy boleh maju ke sini? Hal yang kedua yang perlu kita tahu bersama, di sini dikatakan bahwa Yosua berkata pada para imam itu, angkatlah tabut perjanjian. Hal yang pertama Yosua berbicara kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Hal yang kedua Yosua itu berkata kepada para imam. Untuk apa? Untuk mereka mengangkat tabut itu. Imam dalam perjanjian lama khususnya kepada satu suku yaitu suku Lewi yang memang dipilih oleh Tuhan. Tetapi imam dalam perjanjian baru itu mengarah kepada setiap orang percaya. Bukan hanya itu saja, tapi imam dalam konteks keluarga. Imam itu adalah setiap bapak-bapak tempat ini. Setiap para orang tua tempat ini. Maka ini adalah perintah Tuhan. Angkatlah tabut itu. Untuk siapa ini? Untuk para imam. Ini merupakan satu panggilan untuk kita. Untuk saya sebagai kepala rumah tangga. Untuk apa? Saya enggak itu ya. Sadar. Detik di mana kita mengambil sumpah untuk kita mengucapkan janji setia kepada pasangan kita. Adalah detik di mana kita bukan hanya didaulat menjadi keluarga yang baru di muka bumi ini. Tetapi detik itu adalah detik di mana kita harus sadar. Ada satu tanggung jawab yang dilekatkan kepada kita. Sebagai laki-laki, sebagai suami. Apa itu? Imam. Detik di mana kita bersukaria anak kita lahir adalah detik di mana kita harus menyadarkan diri kita bahwa ada tanggung jawab yang besar yang harus kita sadari bersama. Yaitu siapa? Yaitu apa itu? Imam. Mungkin Anda di tempat Anda berada, Anda bertanya, saya imam? Yes, engkau imam.
Imam fungsinya dia berdiri di hadapan Allah dengan umatnya. Membawa doa-doa umat kepada Tuhan. Para imam, mulai sadarilah panggilanmu. Mungkin cukup lama kita tidak pernah mengenakan jubah imam. Ini juga bukan jubah imam, ini jubah baptisan. Let's say ini jubah imam. Mungkin kita sudah lupa jubah kita ada di mana. Kita sebagai para imam, kita harus mengenakan jubah ini. Pada silakan. Kita harus sadar bahwa kita punya fungsi itu. Yosua berkata seperti ini, angkatlah tabut itu. Tabut itu berbicara tentang namanya kehadiran Tuhan. Mengangkat itu berbicara tentang memprioritaskan hadirat Tuhan. Ini waktunya panggilan untuk para imam. Untuk apa? Untuk membangun kembali mesbah keluarga. Kita familiar dengan namanya belajar dari rumah. Kita familiar dengan namanya bekerja dari rumah. Kita familiar dengan banking from home. Tetapi ada satu hal yang harus kita familiar sekarang. Strong from home. Kita harus kuat dari rumah. Bagaimana cara kita memprioritaskan Tuhan di dalam rumah kita? Dimulai dari para imam. Imam harus sadar akan perannya. Imam harus sadar akan tanggung jawabnya. Kenakanlah pakaianmu para imam. Jangan suruh orang lain untuk mengenakan pakaian. Mengajarkan anak-anak kepada kebenaran firman Tuhan. Mentalitas kita nitip dan nunut kepada gereja. Guru sekolah minggu akan mengajari mereka firman Tuhan. No. Yang mengajari firman Tuhan dalam Ulangan pasal ke-6. Ajarkanlah ini. Di saat mereka duduk, mereka berbaring, mereka tidur. Ajarkanlah ini. Ajarkan tentang apa? Tentang Allah itu hidup. Ajarkan tentang apa? Allah yang hidup, Allah yang bekerja. Melakukan mujizat-mujizatnya di tengah-tengah bangsa itu pada waktu berhadapan dengan Mesir. Ajarkanlah itu. Siapa suruh ngajarkan? Imam. Ada begitu banyak alasan kita untuk kita tidak memulai tanggung jawab kita. Capek, letih, lesu dan seterusnya. Tetapi bagian daripada para imam adalah dia menyadari tugasnya. Dan dia, silakan Pak, hidupkan. Membangun kembali mesbahnya. Mesbah keluarga. Dengan kita membangun mesbah, maka kita sedang menyerukan iman kita bahwa yang diprioritaskan dalam rumah tangga itu adalah Tuhan. Dengan membangun mesbah sebenarnya kita sedang berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Kita nggak bisa, Bapak dan Ibu, tahun ini adalah tahun yang kita harus sadar bahwa dengan kepandaian kita, dengan pengalaman kita, dengan kekuatan kita, kita nggak bisa bertahan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Bagaimana caranya kita mengekspresikan kita butuh Tuhan? Dengan cara seperti ini. Membangun mesbah kita. Mungkin mesbah kita sudah hancur. Mungkin kita sudah lupa kapan ya saya terakhir membangun mesbah saya. Kalaupun itu yang terjadi, hari ini adalah hari di mana kita membuat sebuah keputusan yang baru. Hari ini saya akan membangun mesbah saya. Dalam perjanjian lama, mesbah itu selalu identik dengan namanya penyertaan Tuhan. Dalam perjanjian lama, mesbah itu selalu identik dengan namanya tindakan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Kalaupun engkau sedang menantikan namanya tangan Tuhan menyertai untuk melakukan perbuatan yang ajaib, bangun kembali mesbahmu. Sepanjang tahun 2020 mungkin ada namanya ketidaksepakatan antara kita dengan pasangan kita. Kita saling melukai.
Istri melukai suami, suami melukai istri. Istri mengatakan, ayo kerja dong. Kok kamu diam aja di rumah? Dapur harus tetap mengepul. Kok kamu seterusnya. Pertama menyinggung masalah profesi, langsung kepada pribadi. Kamu memang malas. Lihat tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu bekerja loh. Kamu kan lulusan S3 seperti itu. Ini bahasa paling gak enak ya. Pakai dong otakmu. Cari uang dong. Gimana sih kamu? Tanpa kita sadari, kita melukai pasangan kita. Para imam terluka di rumahnya. Ditusuk terus setiap hari dengan perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang membunuh. Bagaimana para imam bisa menyalakan mezbahnya kalau para imam dilukai terus menerus? Oleh karena itu hari ini, hentikan itu. Pilihlah perkataan yang membangun. Pilihlah kata sepakat dengan pasangan kita. Aku tahu hari ini sulit. Aku tahu kamu telah melewati hari-hari yang sulit. Aku tahu. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama untuk kita merendahkan diri kita dan meminta Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menyadari bahwa perjalanan kita ke depan, kalau tanpa Tuhan gak bisa. Kita butuh Tuhan. Siapapun kita butuh Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Pertahankan api itu. Walaupun engkau seorang diri di rumahmu. Walaupun mungkin pasanganmu, sudahlah. Kita tidak usah berharap dengan Tuhan, gak usah gereja-gerejaan. Yang penting kita sekarang kerja sekeras-kerasnya. Walaupun engkau cuma sendirian, nyalakan saja. Mulai mezbahnya itu. Mulai dari engkau. Mungkin kau mengatakan suamiku belum percaya Pak. Mulai dari dirimu. Bangun mezbah itu. Ajak orang-orang dalam anggota keluargamu yang mau sepakat. Untuk apa? Untuk meminta api Tuhan turun atas rumah tanggamu. Makasih Pak tadi. Bisa dimatikan Pak. Yang pertama, kita harus sepakat dengan siapa? Kita sepakat dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh menanggalkan namanya ketidakpercayaan. Sungut-sungut kita tanggalkan. Yang kedua, dikatakan bahwa para imam, angkatlah tabutmu. Ini merupakan satu awal yang baik di bulan Januari ini. Untuk apa? Untuk kita menyadari prioritas kita adalah Tuhan. Dengan cara apa? Rebuild, bangun kembali. Apa yang harus kita bangun kembali? Mezbah kita. Strong from home. Kuat dari rumah. Kalau rumah-rumah itu kuat, wow, gereja pasti kuat. Nah, yang terakhir, waktu saya tinggal 10 menit. Yang terakhir dikatakan bahwa yang pertama sepakat dengan Tuhan. Yang kedua adalah sepakat dengan pasangan. Yang ketiga adalah meninggalkan teladan. Dikatakan di sana dalam Yosua pasal ke-5, tepatnya di ayat ke-6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Setelah para imam itu mengangkat, lalu para imam dapat instruksi selanjutnya. Apa itu? Berjalan depan bangsa itu dan menyeberanglah. Jarak antara bangsa Israel dengan para imam itu kurang lebih 2000 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 2000 hasta kurang lebih 900 meter. Cukup panjang, cukup jauh. Dan di hadapan mereka itu adalah sebuah sungai yang namanya Sungai Yordan yang dikatakan sedang meluap. Lebar Sungai Yordan itu kurang lebih 20 sampai 30 yard.
1 yard itu kurang lebih 90-an sentimeter. Jadi 1 yard itu 1 meter hampir lah. Kalau 30 yard itu berarti lebarnya adalah 30 meter. Itu dalam kondisi normal. Pada waktu musim panas, salju di Gunung Libanon itu mencair. Dan itu akan menambah debit daripada sungai Yordan. Seseorang penafsir mengatakan bahwa sungai Yordan itu kalau sudah meluap itu bisa 2 kali lipatnya. Berarti di hadapan mereka itu lebar sungai Yordan kurang lebih 50 yard. 50 meter. Kedalaman sungai Yordan adalah 9 sampai 15 kaki. Cukup dalam, cukup lebar. Tetapi ini yang diperintahkan oleh Yosua. Para imam, angkatlah tabut itu. Berjalan di depan dan menyeberanglah. Oke. 900 meter di belakang dan dia harus berjalan di depan. Lalu dia ngomong seperti ini pada umat Tuhan. Kamu nanti ya, para imam di depan. Karena ini jalan yang belum pernah kamu lalui dan kamu kenal. Jadi mereka itu benar-benar di jalan yang baru. Belum mereka kenal. Saya memposisikan diri saya sebagai para imam. Waktu saya berjalan di depan. Kok jauh sekali di belakang ya? 900 meter di belakang. Dan mereka berjalan di depan. Perjalanan yang cukup menantang. Mengapa? Karena perjalanan itu memberikan sebuah janji seperti ini. Perintah seperti ini. Menyeberanglah. Kalau menyeberang mas, airnya harus surut dulu kan? Pada waktu dia berjalan, mungkin ya. Kok gak surut ya? Kok gak surut ya? Yosua, belum surut nih. Tapi menyeberanglah, berjalanlah di depan. Loh, kok gak surut ya? Dalam kita sepakat dengan Tuhan, pada waktu kita sudah sepakat dengan pasangan, maka kita harus mengambil langkah yang ketiga, yaitu apa? Berjalan dalam iman dan mewariskan teladan. Dalam perjalanan iman kita, sama seperti seorang imam itu, merasa seperti sendirian, ditinggal 900 meter di belakang. Yang lainnya, dia cuma berjalan di depan. Ada rasa kesendirian. Pernahkah kita mengalami pada waktu kita berjalan dalam perjalanan iman kita, kita merasa seperti kita ditinggalkan Tuhan. Ada satu pujian mengatakan seperti ini. Walau ku tak dapat melihat, ada yang hafal? Semua rencanamu Tuhan. Terus? Namun hatiku, terus? Padamu, kau ada untukku. Kata walau, meskipun itu adalah suatu kata seperti denial. Seperti kita menyangkal sesuatu yang terjadi di depan kita. Kita menyangkal fakta-fakta yang terjadi dan akan terjadi di depan kita. Sepertinya seperti itu. Tetapi tidak seperti itu. Kita bukan sedang berbicara tentang psikologi positif. Memperkatakan sesuatu yang positif, memperkatakan sesuatu yang baik. Tidak. Kita sedang memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Walau saya tidak tahu langkah keberapa, tapi saya tetap berjalan. Saya sedang sepakat dengan firman, dengan Tuhan. Saya sedang sepakat dengan pasangan saya. Dan saya sekarang bertindak dengan iman. Walau ini dikatakan 2 kali lipat. Biasanya itu 30 yard, sekarang sudah 60 yard, sekarang sudah 50 yard. Permasalahan tambah banyak, permasalahan tidak kunjung selesai. Tetapi para imam mengambil langkah untuk tetap berjalan. Tetap berjalanlah umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Tetap yakinilah bahwa besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib. Tidak menarik diri atau menguntuki diri sendiri. Bangunlah dan tetap percayalah kepada Tuhan. Mereka bukan sedang berjalan sendirian.
pada waktu mereka sadar, mereka sedang mengangkat tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Mereka seharusnya sadar, saya sedang berjalan dengan Sang Firman. Yesaya pasal 41 mengatakan seperti ini. Tuhan itu yang memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada namanya kemenangan, lepas kemenangan. Engkau bukan berjalan sendirian, engkau berjalan dengan Sang Firman. Mungkin ada orang-orang yang tidak mengerti perjalanan imanmu dan mencoba mengkatai-katai engkau. Tetapi pada waktu engkau memegang janji firman Tuhan, mungkin yang tahu adalah engkau dan Tuhan sendiri. Berjalanlah. Engkau tidak berjalan sendirian. Pastikan dirimu engkau sedang berjalan dengan Sang Firman. Dikatakan seperti ini, pada waktu mereka, ini di depan mereka sungai ini. Jalan Yosua ini jalannya. Tapi saya obey, trust and obey. Pada waktu mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka tersebaklah sungai itu. Sangat jauh sekali. Terus mereka jalan terus. Mereka jalan dan jalan dan jalan dan jalan. Pada waktu mereka berjalan dengan Sang Firman itu, mereka mengalami firman dalam kehidupan mereka. Kita dipanggil bukan sebagai kelompok pencapir, kelompok pendengar, pemirsa dan pirsawan. Hanya dengar kesaksian saja. Kita dipanggil untuk apa? Untuk kita boleh menikmati firman dalam kehidupan kita. Nikmati Allah yang hidup itu, yang menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini dan seterusnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan seperti ini. Sepakatlah dengan firman, sepakatlah dengan Tuhan. Engkau akan mengalami namanya pesona firman. Sepakatlah dengan pasangan. Maka engkau akan mewariskan sebuah teladan kepada anak-anakmu. Kalau kita lanjutkan pembacaan ayat itu, dikatakan seperti ini. Pada waktu para imam tetap berdiri, maka disuruhlah Yosua untuk setiap daripada suku itu mengambil batu. Bukan mengambil, tapi memikul batu itu. Supaya apa? Supaya mereka membuat sebuah tugu peringatan. Agar anak-anak mereka pada waktu mereka bertanya apa ini? Maka mereka menceritakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai. Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah itu adalah Allah yang setia. Di dalam setiap perkara, dia tahu dan dia ingat dengan perjanjiannya. Melalui tindakan para imam itu, bangsa itu bukan hanya mengalami, bukan hanya melihat penyertaan Tuhan, tetapi melalui tindakan mereka, ini merupakan sebuah kisah yang menjadi legacy, kisah yang diwariskan kepada anak-anak mereka seterusnya, untuk selalu mengingatkan, Tuhanmu hidup. Tuhanmu setia. Jangan tinggalkan kesetiaanmu, ikut Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Jangan tinggalkan mesbah doamu. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Oleh karena itu bangkitlah umat Tuhan. Dan katakanlah, hari ini aku akan menguatkan kepercayaanku. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan dia adalah dia menjanjikan kepada saya. Aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Aku akan melihat keluargaku dipulihkan. Aku akan melihat usahaku dipulihkan. Aku akan melihat pelayananku dipulihkan. Aku akan lihat keluarga besarku dipulihkan. Perkatakan firman dalam kehidupanmu. Pada waktu engkau memperkatakan itu, engkau akan menikmati pesona firman Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Saat umatmu mengangkat tangan, maka kami tahu Allah kami akan turun tangan. Aku berdoa untuk para imam-imam tempat ini Tuhan, kalaupun ada di antara mereka yang terluka oleh karena perkataan pasangan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, sembuhkan luka-luka mereka Tuhan, supaya mereka mau berdiri bagi keluarga mereka. Aku berdoa untuk para imam, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kepercayaan Tuhan, untuk membangun kembali mesbah itu di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami tahu perjalanan ini akan sulit. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Aku berdoa untuk para imam dibangkitkan dari tempat ini. Aku berdoa untuk para orang tua yang sedang menyaksikan siaran ini. Bangkitlah, bangunlah engkau para imam. Engkau para suami-suami, bangunlah. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan saja sumber pertolongan kita. Aku berdoa Tuhan untuk setiap langkah kaki demi langkah kaki yang mungkin mulai lemah Tuhan dalam mengiring Tuhan.
Kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka Tuhan. Anugerah-Mu memampukan mereka untuk mereka boleh menyelesaikan pertandingan mereka Tuhan. Dan mewariskan iman mereka kepada anak-anak mereka. Dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Sekalipun hari sulit nak, waktu kita berdoa nak, Tuhan jawab. Allahmu itu hidup nak. Allahmu itu setia nak. Allahmu itu tetap bekerja nak. Allahmu itu Allah yang tidak pernah lupa dengan perjanjiannya nak. Ajarkanlah itu para orang tua. Ajarkanlah itu. Generasi ini butuh Tuhan. Generasi ini butuh warisan ini. Apa itu? Allah yang hidup. Allah yang bekerja. Allah yang setia. Allah yang layak dipercaya. Wariskan teladan iman itu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dengan kata-kata, berdoa kiranya Roh Kudus menerjemahkan firman ini dengan bahasa yang dapat kami mengerti dalam kehidupan kami. Dan bukannya kami mengerti, tapi mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Sehingga Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mewariskan pengalaman itu kepada anak-anak kami. Terima kasih untuk kebaikan. Lanjutkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tiba waktunya untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Siapa saja yang boleh ikut dalam perjamuan kudus? Yang pertama adalah setiap daripada mereka yang sudah dibaptis. Anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, layakkan setiap daripada kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan setiap daripada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti dari atas kepala kita. Pada waktu kita mengangkat roti ini, kita diingatkan akan korban Kristus di kayu salib. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tanda di mana dia mengasihi kita. Yohanes pasal 3:16. Bahkan dikatakan kalau anaknya sendiri pun dia berikan, yaitu yang terbaik. Apalagi semua kebutuhan kita. Menandakan bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu sangat terbukti dan teruji dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu di kayu salib Tuhan. Untuk korban-Mu bagi setiap daripada kami. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti. Tanpa pencurahan darah, maka tidak ada pengampunan. Tanpa pencurahan darah, maka setiap daripada kita yang berdosa, kita tidak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Dia mencurahkan darah-Nya bagi setiap daripada kita. Supaya kita yang percaya akan darah-Nya, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita beroleh kehidupan kekal itu. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib untuk setiap daripada kami. Melayakkan kami, bahkan memberikan kami suatu posisi yang pasti. Kehidupan kekal surga bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Mari kita naikkan syukur kita untuk korbannya bagi setiap darah kita. Mari kita mengangkat tangan kita. Tanda bahwa saya dan saudara bersepakat dengan surga dan bersepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau dua orang di dalam dunia ini bersepakat, minta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kami bersepakat dengan surga, bersepakat dengan kebenaran Engkau, dan kami mau perkatakan
akan kebenaran Engkau. Janji Engkau adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami meminta jiwa-jiwa, kami meminta orang-orang kuat sebagai jarahan, kami meminta orang-orang besar sebagai rampasan, kami meminta orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran untuk boleh datang kepada Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup. Bahkan kami percaya Engkau berkata, aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata ini aku kepada bangsa yang tidak menanyakan aku. Dan kami percaya terlebih dari hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk ditemukan. Kami berdoa ya Bapa, biar orang yang siang malam berseru minta jalan yang lurus, Tuhan memperkenalkan diri, sebab Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sanggup datang pada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi kepada orang yang rindu dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapak kepada jiwa-jiwa, rekan-rekan, teman, sahabat yang dahulu pernah menikmati kasih karunia Tuhan, kemudian mereka tersesat, terhilang dari kebenaran Tuhan. Kami panggil roh mereka dalam nama Yesus, dan biarlah setiap ikatan yang mengikat mereka, sebagaimana firman Tuhan katakan, apa yang kami ikat di muka bumi ini terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan akan terlepas di surga. Kami mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menyesatkan. Kami melepaskan roh damai sejahtera, roh kebaikan, roh kudus tercurah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh datang kembali kepada Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapak konsen mesianik, khususnya warga kerajaan. Biar ya Bapak mereka boleh bertemu dengan Raja di atas segala raja, terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami percaya tahun ini adalah tahun reproduction, tahun penuaian, tahun pelipat gandaan, tahun percepatan terjadi. Dalam nama Yesus tahun revival untuk Indonesia. Dalam nama Yesus kami akan terjadi pelipat gandaan di komsel-komsel dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami rindu berseru, kami mau bersorak-sorai bagi Allah yang hidup, bagi gunung batu keselamatan. Kami mau bermasmur di dalam nama Yesus. Mari warga kerajaan Allah berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Yes, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yes. Mari kita akan pulang, kita angkat tangan kita. Ambillah keputusan untuk kita mau sepakat dengan Tuhan. Ambillah keputusan untuk kita mau sepakat dengan pasangan kita. Ambillah keputusan untuk tetap berjalan bersama dengan firman itu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melimpahimu dengan rahmat, kemurahan dan kasih karunia. Wajahnya dihadap kepadamu untuk memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini engkau terima hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.